Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkan sabda Tuhan pada saat ini. Sebelum kita merenungkan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan mendengarkan sabda firman. Tuntunlah kami dengan hikmat kuasa Roh-Mu yang kudus, dan lindungilah kami dengan kuasa darah Kristus Putra-Mu. Biarlah hamba-Mu yang menghantarkan firman-Mu dan umat-Mu yang mendengarkan diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, dan disertai Tuhan. Kami sambut sabda firman-Mu dengan penuh syukur dan sukacita. Dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini kita renungkan dari Matius 13 ayat 31 sampai 32. Matius 13 ayat 31 sampai 32, demikian sabda Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan dan melakukan dalam kehidupannya. Haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam ibadah pada saat ini. Meskipun kita beribadah dari rumah, tetapi kita tetap semangat untuk beribadah di hari Sabat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, masih dalam rangka hari ulang tahun GKJ Bekasi Perak yang ke-25, kita melanjutkan napak tilas kita untuk melihat perjalanan GKJ Bekasi dari mula sampai kemudian waktunya. Saudara-saudara, kalau yang minggu lalu kita bersama-sama merenungkan jejak-jejak perjuangan awal ketika persekutuan awal GKJ Bekasi, lalu juga pembangunan gedung gereja dan pemandirian, maka pada saat ini kita akan merenungkan bersama-sama bagaimana benih-benih yang tumbuh di tanah Bekasi, di mana wilayah-wilayah dari GKJ Bekasi mulai berkembang dari wilayah timur, wilayah utara, wilayah barat, dan juga pos bagian selatan. Saudara-saudara yang terkasih, saya akan mulai dengan sebuah nubuat dari seorang nabi, yaitu Andreas Untung Wiono. Maksudnya ucapan dari seorang pendeta AUW atau Andreas Untung Wiono. Pada saat wilayah timur dan wilayah barat berkembang, beliau mengatakan demikian, Mas, suatu saat nanti Bekasi ini akan menjadi klasis tersendiri. Sekarang klasis Jakarta bagian timur, nanti akan menjadi klasis tersendiri. Saudara-saudara, satu klasis itu minimal 5 gereja. Dan beliau melanjutkan, Bekasi wesono, Pondok Gede wesono, wilayah timur sebentar lagi mandiri, wilayah utara juga, wilayah barat nantinya akan menjadi wilayah, dan itu sudah cukup menjadi klasis tersendiri. Nah, inilah nubuat atau
semacam ucapan doa dari seorang nabi dalam tanda petik di Klasis Jakarta Timur, yaitu Pendeta Andreas Untungyo. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau ini adalah nubuat dalam tanda petik, mimpi yang dirasakan oleh Pendeta Emeritus Suwandi Marto Utomo. Beliau pernah bercerita, aku ngimpi Mas. Jadi saya itu seperti sedang berlari ke arah timur, membawa bendera. Terus kemudian saya menancapkan beberapa bendera ke tempat-tempat tertentu di area timur. Karo Melayu Mas. Nah, rupanya ini menjadi semacam harapan, mimpi, dan doa. Bukan hanya Pendeta Emeritus Suwandi, tapi kita semua. Sampai akhirnya kemudian Tuhan berkenan untuk menebarkan benih-benih kerajaan surga, yaitu wilayah timur menjadi gereja yang mandiri, dewasa, dan berkembang luar biasa. Di sana adalah area perumahan dan industri yang terus berkembang, sehingga hampir setiap bulan selalu ada warga baru di Gereja Kristen Jawa Bekasi Timur yang dulu didewasakan dari wilayah timur. GKJ Bekti, ini singkatannya bagus nih, Bekti, Bekasi Timur. Bekti itu adalah bakti, bagus. Ada GKI yang namanya GKI KC. Bapak Ibu Saudara pernah mendengar GKI KC? Itu singkatannya GKI Kelapa Cengkir. Nah, ada di daerah Kelapa Cengkir. Lalu kemudian ada klasis yang namanya Pekabar. Keren namanya, Pekabar. Yaitu klasis Pekalongan Barat. Lalu ada klasis di Banyumas namanya Batara. Keren namanya, Dewa Batara. Yang artinya adalah Banyumas Utara. Nah, kalau GKJ Bekasi dibuat singkatan pendek, itu kira-kira GKJ apa? Masuk GKJ Bekas. Ah, ya nggak usah disingkat, GKJ Bekasi sudah bagus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkabullah semua doa, harapan, mimpi dari para pelayan waktu itu dan umat. Sehingga doa kita setiap minggu, datanglah kerajaanmu, itu sungguh-sungguh dikabulkan Tuhan. Kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Ditebarkan di mana saja benih kerajaan itu, gereja-gereja, ya itulah berkat yang Tuhan berikan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa merasakan bagaimana ujung-ujung dari pelayanan GKJ Bekasi sampai ke Kerawang yang sekarang diampu oleh GKJ Bekasi Timur, sampai Cilengsi itu yang pos selatan, lalu kemudian sampai ke Babelan sana yang diampu oleh GKJ Bambu Kuning, lalu kemudian sampai Cakung, Penggilingan, itu yang menjadi wilayah barat. Luar biasa sekali. Saudara-saudara yang terkasih, hal pertumbuhan kerajaan surga di bumi diterangkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan biji sesawi dalam bacaan kita pada saat ini. Saudara-saudara, kerajaan surga itu bisa bermakna sebagai tempat yang di surga sono kita tidak tahu di mana, tapi juga bernuansa suasana surgawi. Jadi ketika kita berdoa datanglah kerajaanmu, maka kita berdoa agar suasana surgawi, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, keadilan, dan keutuhan ciptaan yang di surga sana juga terjadi di bumi. Datanglah kerajaanmu, artinya datanglah suasana surgawi itu juga di bumi. Dan ketika itu digambarkan sebagai biji sesawi yang semula kecil dan tumbuh besar, maka artinya bahwa suasana surgawi, kasih, sukacita, damai sejahtera, keadilan, keutuhan ciptaan yang semula mungkin terlihat
masih belum nampak, semakin lama semakin besar, sehingga kemudian seluruh bumi ini dipenuhi dengan suasana surga. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, biji sesawi yang kecil itu ketika besar kemudian bisa memiliki cabang-cabang yang besar, dan burung-burung bisa bersarang di cabang-cabangnya. Itu gambaran bagaimana suasana kasih, sukacita dan seterusnya itu, yang semula kecil lama-lama besar sehingga masyarakat dan seluruh umat di dunia ini bisa merasakan laksana burung-burung, yaitu bersarang di ranting-rantingnya. Bagaimana masyarakat dunia bisa merasakan suasana surgawi itu dalam kehidupan mereka. Dan di sini Bapak Ibu dan Saudara, berarti bahwa gereja-gereja sebagai bagian dari buah kerajaan Allah, kerajaan surga, itu juga diminta menjadi agen untuk menebarkan benih-benih kerajaan surga itu, menebarkan suasana kasih, sukacita, damai sejahtera, dan juga suasana keadilan, keutuhan ciptaan itu ke tempat dimanapun gereja ditempatkan. Di utara, di timur, di barat, selatan, di induk, dan dimanapun juga. Saudara-saudara yang terkasih, kita berharap agar di timur, Gereja Kristen Jawa Bekasi Timur dan umatnya, mereka menebarkan benih-benih suasana kerajaan surga, sehingga gereja dipandang sebagai sumber berkat bagi masyarakat. Demikian juga Bapak Ibu dan Saudara, di utara, di barat, di selatan, sehingga di sana banyak burung-burung. Ini gambaran dari masyarakat yang membutuhkan, yang bisa bersarang di sana, di utara, di selatan, di barat, di timur, di seluruh tempat GKJ Bekasi melayani. Kita rindu Bapak Ibu Saudara, gereja kita itu menjadi shelter. Shelter itu artinya tempat berlindung, di mana masyarakat bisa minta pertolongan, baik kesulitan ekonomi maupun juga bisa menjadi tempat advokasi, perlindungan bagi masyarakat, bisa menjadi tempat ketika warga masyarakat kebanjiran, bisa menjadi shelter, seperti burung-burung yang bersarang di cabang-cabang biji sesawi. Demikianlah masyarakat bersarang, artinya merasakan suasana surgawi yang ditebarkan oleh Gereja Kristen Jawa Bekasi. Sungguh-sungguh dirasakan oleh masyarakat. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, di rumah kita masing-masing, di rumah, di keluarga kita, di kelompok manapun, diharapkan agar kita juga menebarkan suasana surgawi. Kerajaan surgawi itu di lingkungan kita. Kebaikan kita, keramahan kita, tutur kata kita, sopan santun kita, sikap kita, semuanya menebarkan suasana surga. Sehingga kemudian masyarakat bisa melihat betapa ramahnya kita dan merasakan keindahan dari senyum orang-orang Kristen, dan mereka merasakan damai sejahtera. Saudara-saudara, di saat yang berat ini secara ekonomi, mari kita juga bisa saling menolong, menebarkan suasana surgawi. Banyak warga masyarakat, mungkin tetangga, dan juga warga jemaat kita yang sekarang ini mencoba untuk membuka usaha makanan, baik secara offline maupun online, di telepon, dipesan maupun secara online. Dan mereka juga ingin merasakan suasana surga. Mari kita saling membangun suasana surga. Bagi kita yang ingin mendapatkan makanan, kita bisa pesan, entah melalui telepon atau online, lalu diantar makanan itu ke tempat kita. Ada gado-gado, ada sayur lombok, jangan lombok, ada
pecel, krecek, gudeg, ada soto, ada bakso, ada sop matahari, ada nasi bakar, ada nasi lewat, ada banyak sekali yang bisa kita bersama saling tolong menolong. Yang menjual akan tersenyum, menikmati suasana surgawi karena puji Tuhan rezeki datang. Yang menikmati makanan juga tersenyum, merasakan suasana kerajaan surga ketika melihat makanan yang lezat dan enak dan relatif murah di hadapan. Puji Tuhan, haleluya. Kita saling membangun suasana kerajaan surga. Tidak usah jauh-jauh membangun atau juga skala nasional. Mulailah dari bagaimana tetangga, warga jemaat, warga masyarakat yang membutuhkan bisa tersenyum dan merasakan suasana surga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dengan demikian doa kita, datanglah kerajaan-Mu, bukan hanya kita lakukan dengan doa, tapi kita turut aksi nyata menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan suasana surga. Anak-anakku yang terkasih, mari kita bersama-sama kalau bangun pagi setelah berdoa kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, adakah suasana kasih sayang hari ini di rumahku? Lalu kemudian bertanya kepada papa dan mama. Papa, mama, adakah kasih sayang hari ini di rumahku? Di rumah kita? Adik ingin sekali hari ini kita merasakan kasih sayang. Semoga papa, mama, dan adik dan kakak bisa menyatakannya. Indah sekali kita bisa rukun, kita bisa hidup tenang, dan kita merasakan kedamaian. Itulah suasana surgawi di dalam keluarga kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat menebarkan benih-benih kerajaan surga dimanapun Tuhan tempatkan kita, baik di utara, di timur, di barat, di selatan. Biarlah di sana bersarang burung-burung, biarlah di sana bersarang masyarakat yang berteduh dan bisa menaruh kepalanya di pundak gereja. Gereja memberikan pundak di mana masyarakat bisa bersarang merasakan damai sejahtera. Selamat berjuang mewujudkan kerajaan surga, menebarkan benih-benih kerajaan surga dimanapun juga. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa surgawi, kami bersyukur oleh karena kebaikan kemurahan kami bisa merasakan suasana surgawi di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga kami, jemaat Tuhan, persekutuan umat, dan di tengah-tengah pekerjaan dan masyarakat. Kami memohon Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami menjadi agen kerajaan surga, menebarkan benih-benih cinta kasih di manapun kami berada. Baik di timur, di utara, di selatan, di barat, dan di manapun kami melangkah. Bila suasana kasih, sukacita, damai sejahtera, suasana keadilan, keutuhan ciptaan, perlindungan untuk seluruh makhluk hidup, sungguh dapat kami lakukan, kami wujudkan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengandalkan Engkau. Kami menyerahkan ya Allah, saudara-saudara kami dalam pergumulan kami, pergumulan secara ekonomi. Kiranya kami saling membantu dan saling menopang, saling mensupport satu sama lain. Kiranya Tuhan memberkati saudara kami yang berjuang dalam perjuangan ekonomi.
Yang berduka cita, Tuhan hibur dan kuatkan. Keluarga besar dari Pak Joko Purwanto Inkopol yang ditinggalkan oleh orang tua terkasih. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan penghiburan. Yang berjuang melawan sakit, baik karena COVID maupun sakit yang lain. Kiranya juga Tuhan melawat menjamah, memberikan kesembuhan dan memberikan pertolongan. Oleh belas kasih dan kemurahan-Mu ya Allah, kami serahkan saudara kami ini ke dalam tangan pengasihan. Kami berdoa ya Allah, bagi relasi-relasi yang retak di tengah-tengah keluarga, masyarakat dan jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memulihkan relasi-relasi yang retak, sehingga kami sungguh-sungguh dapat merasakan damai sejahtera di tengah kehidupan kami, suasana surgawi di tengah kehidupan kami. Mampukanlah kami ya Allah untuk turut mewujudkan suasana surga. Bapak Surgawi, kami doakan gereja-gereja-Mu, baik GKJ Bekasi, juga Gereja Kristen Jawa Bekasi Timur, Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning, GKJ Bekasi wilayah Barat dan juga Pos Selatan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan semangat untuk melayani umat dan masyarakat, menjadi shelter, tempat perlindungan, tempat berlabuh, menaruh kepala di pundak gereja sebagai tempat bersarang masyarakat seperti burung-burung yang bersarang di pohon biji sesal. Terima kasih ya Pak, biarlah kami menjadi pohon sesawi yang bisa menjadi naungan bagi masyarakat sekitar kami. Bapak Surgawi, pemerintah bangsa kami, kiranya Tuhan mampukan untuk bisa memimpin dengan penuh tanggung jawab, dan rakyat bangsa hidup rukun damai, tidak membeda-bedakan suku, agama, golongan, dan partai politik. Bapak Surgawi, kami serahkan umat Tuhan di Bekasi, menyongsong ulang tahun perak GKJ Bekasi, agar sungguh-sungguh ya Allah, kami bisa menghayati tanggung jawab kami gereja Tuhan dalam memberitakan kabar keselamatan dan memelihara iman umat persekutuan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menyatakan, bukan hanya dalam doa, tapi dalam kehidupan nyata kami. Terima kasih Bapa, mampukanlah kami di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus yang memberi hikmat dan pengertian. Inilah ucapan syukur dan syafaat kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, dipersilakan bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna, marilah kita mengungkapkan pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan duduk kembali.
Saudara-saudara yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Allah yang Maha Kudus. Kembalilah dalam kehidupan dengan damai sejahtera, mewujudkan suasana surgawi, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan cahaya dari wajahnya yang suci, dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepada saudara, dan senantiasa melimpahkan kepada saudara damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Amin.